Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menghadiri mata kuliah manajemen ternak unggas pada siang hari ini, dan siang hari ini itu akan diadakan presentasi kepada kelompok yang akan presentasi. Mungkin saya langsungkan saja ke kelompok yang akan presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendarto. Mas Arizal itu bisa dibesarkan enggak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perbedaan kebutuhan pakan, produksi dan konsumsi pakan ayam petelur fase layar 2. Kami yang terdiri dari Bella Mariana, Latri Armalia Putri, Syahrizal Adnan Astardinata, Habib Mukhlisin, dan Ananda Prahesti. Next. Baik, mengenai slide pertama akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Monggo Mbak Bella. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Pengembangan usaha ternak unggas jenis ras layar atau ayam petelur di Indonesia masih memiliki prospek yang bagus. Terlebih lagi, konsumsi protein hewani masih kecil. Ini dikaitkan dengan perkembangan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, terus diimbangi dengan kesadaran akan arti penting peningkatan gizi dalam kehidupan. Produksi telur merupakan suatu hasil dari ayam petelur di mana keberhasilan dan produktivitas ayam petelur ditentukan oleh beberapa faktor, misal kualitas pulet, manajemen pemeliharaan, dan pakan. Pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak dari segi kualitas dan kuantitasnya sangat menentukan produktivitas telur yang dihasilkan. Nilai standar produktivitas ayam petelur dapat ditentukan oleh konsumsi ransum, Henday Production, Feed Conversion Ratio atau FCR, dan mortalitas. Selain itu, faktor pakan juga mempengaruhi tingkat produktivitas ayam petelur. Konsumsi pakan lebih banyak sehingga feed conversion ratio atau FCR meningkat dan efisiensi pakan akan menurun. Sebaliknya, jika energi pakan terlalu tinggi, akan terjadi penurunan konsumsi. Pola konsumsi pada ayam petelur itu akan terus meningkat. Penggunaan makanan serta pemberian zat gizi bagi tubuh yang berguna untuk mempertahankan hidup. Sekian dari saya, waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Bella atas penjelasannya. Mengenai slide kedua akan dijelaskan oleh Mbak Latri. Monggo Mbak Latri. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa di next slide, Mas. Mohon maaf, segini kekecilan nggak guys? Soalnya laptop saya error guys. Bisa kok, bisa. Terlihat Mas, tidak apa-apa. Selanjutnya itu perbedaan kebutuhan pakan ayam petelur fase layar 1 dan juga 2. Jadi ayam itu pada ayam petelur itu terdapat 2 fase, yaitu fase layar 1 dan juga fase layar 2. Pada fase layar 1 itu dimulai dari awal hingga puncak produksi telur. Sedangkan pada fase kedua, yaitu dari puncak produksi telur hingga menurun atau bisa ke akhir. Nah,
kebutuhan nutrien pada ayam petelur. Jadi kebutuhan pakan ayam petelur pada fase 1 dan 2 terdapat perbedaan, yaitu dari segi kebutuhan pakan yang mana pada fase layer 1 membutuhkan pakan yang mengandung protein yang lebih tinggi, yaitu sekitar 18% dan energi 2.750 kalori per kilogram. Sedangkan pada pakan ayam petelur fase layer 2 membutuhkan pakan yang kandungan proteinnya lebih sedikit dari fase layer 1, yaitu sekitar 15% dan energi lebih banyak, yaitu 2.850 kilokalori per kilogram. Kebutuhan nutrien ayam petelur fase 2 yaitu energi sangat bervariasi, protein 17-19%, lemak 5,32%, serat kasar 3,5%, vitamin dan mineral dan fosfor 1,56%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Latri atas penjelasannya. Slide keempat akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Monggo Mas Rizal. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya di slide 4 ini membahas mengenai produksi ayam petelur fase layer kedua. Produksi ayam petelur fase layer 2 yaitu pada umur 42 sampai 72 minggu dengan rata-rata produksi telur yaitu 72% menurut Samadi et al. 2020. Sedangkan pada ayam petelur pada fase layer 1 masa bertelur dihitung sejak ayam mulai bertelur sekitar 20 sampai 22 minggu hingga mencapai puncak produksi yaitu sekitar pada umur 32 sampai 34 minggu dengan rata-rata produksi sekitar 80 sampai 90%. Yang berarti ayam petelur fase layer 2 ini ditandai penurunan dari produksi puncak hingga akhir produksi. Ayam petelur yang mempunyai puncak produksi tinggi dan cepat akan cepat pula menurun. Akan tetapi, ayam yang mempunyai masa bertelur yang lama belum tentu menghasilkan telur yang banyak bila dibandingkan ayam yang lebih cepat mengakhiri masa bertelurnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rizal. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ananda. Monggo Mbak Ananda. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konsumsi pakan ayam petelur fase layer 2. Pada ayam petelur lomen fase layer kedua memiliki rata-rata konsumsi pakan berkaisar antara 92 sampai 127 gram ekor per hari, dengan rata-rata konsumsi sebesar 109 gram ekor per hari. Jumlah konsumsi tersebut masih di bawah standar konsumsi ransum ayam petelur. Standar konsumsi pakan ayam petelur strain lomen saat masa produksi berkaisar antara 110 gram per hari, menurut Afika Sari 2020. Konsumsi pakan ayam petelur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rendahnya konsumsi pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu usia, kualitas, dan kuantitas pakan serta bobot badan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman ingin bertanya? Monggo. Izin bertanya, Mas. Oke, Mas Fauzi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf agak rame, nggih. Izin bertanya begini, kan untuk kebutuhan protein dari fase 1 sama fase 2 itu kan berbeda, di mana fase kedua itu kan lebih rendah proteinnya dibandingkan dengan fase 1. Nah, apabila pada ayam petelur fase 2 ini diberikan protein yang sama dengan fase 1, apakah produksi telurnya, baik kuantitas maupun kualitasnya bisa sama dengan fase 1? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fauzi. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Mas. Oke, monggo Mbak Anggi. Ya, sebelumnya saya izin bertanya pada kebutuhan nutrien ayam petelur fase 1 dan fase 2. Tadi kan dijelaskan bahwa ayam petelur fase 1 lebih banyak membutuhkan protein dibanding fase 2. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi gitu? Terima kasih.
Terima kasih Mbak Anggi atas pertanyaannya. Ini berapa pertanyaan, G? Mungkin 3, Mas. Monggo, silakan. Oke. Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fauzi mengenai apakah apabila pada fase 2 itu diberi pakan yang mengandung protein yang sama pada fase layer pertama, apakah produksinya itu sama dari segi kualitas maupun kuantitas? Menurut saya itu berbeda, Mas. Karena dari segi usianya, di mana produktivitas dari ayam sendiri itu berbeda, di mana pada usia pada fase layer 1 itu merupakan periode yang lagi puncak-puncaknya gitu, maksudnya periode yang usianya sangat bagus gitu untuk memproduksi telur dari segi kualitasnya. Menurut saya berbeda. Terima kasih. Baik, Mas, terima kasih. Gimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya izin bertanya, Mas. Oke, monggo Mas Indarto. Oke, saya izin bertanya tentang usia berapa produktivitas pada ayam petelur itu dapat bertelur banyak dan hubungannya sama kualitas dan kuantitas pakan itu seperti apa? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Indarto atas pertanyaannya. Apakah dari teman-teman kelompok 5 ada yang ingin menjawab? Dipersilakan, monggo. Ingin menjawab Mas pertanyaan dari Mbak Anggi. Monggo Mbak Bella. Tadi kan yang ditanyakan Mbak Anggi, kenapa kebutuhan nutrien ayam petelur pada fase layer 2 lebih sedikit dibandingkan dengan fase layer pertama. Hal tersebut itu dikarenakan ayam pada fase layer kedua itu di masa puncak produksi telur. Kemudian itu akan terjadi penurunan produksi telur pada fase layer tersebut. Hal tersebut itu tuh disebabkan oleh faktor usia atau umur dari ayam petelur, di mana semakin tua ayam petelur maka akan berdampak pada kebutuhan pakannya dan akan berpengaruh pada produktivitas telur yang dihasilkan. Sekian dari saya. Apabila dari teman-teman kelompok 5 ada tambahan, saya persilahkan. Saya ingin menambahkan jawaban dari Mbak Bella. Kenapa kebutuhan protein fase layar pertama lebih banyak dari kebutuhan protein dari fase layar kedua? Menurut saya itu dari fase di mana ayam pada fase layar 1 itu mengalami peralihan di mana dari fase grower ke layar, jadi lebih kayak beradaptasi gitu. Jika diberikan mendadak diturunkan proteinnya akan kaget gitu kok. Kemudian dari merupakan produksi pertamanya. Selain itu dengan umur yang dengan umur yang optimal, jadi nanti akan bisa mencapai puncak produksi pada fase layar pertama. Terima kasih.
Izin masuk Mas Habib untuk menjawab pertanyaan Mas Hendarto. Oke, monggo Mas Rizal. Tadi Mas Hendarto menanyakan perihal puncak produksi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di PPT bahwasanya ayam layer itu mencapai umur produksi dalam puncak produksinya itu di umur 32 sampai 34 minggu dengan rata-rata produksi 80 sampai 90%. Seperti itu. Karena untuk perbedaan kualitas dan kuantitas, mungkin untuk kualitas itu ditinjau dari kualitas telurnya. Kalau seperti kayak mungkin warna telurnya, kuning telurnya, dan lain-lain seperti itu. Kalau untuk kuantitas mungkin ditinjau dari jumlahnya ya, mungkin produksi dari jumlahnya, jumlah telur yang dihasilkan seperti itu. Mungkin itu saja sih. Gimana Mas Hendarto? Oke Mas, terima kasih. Ini sudah 15 menit, 30 menit apa belum? Sudah Mas, mungkin kalau dari Mas Habib udah selesai bisa ditutup dulu. Oke, monggo. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompoknya Mas Habib yang sudah presentasi. Untuk kelompok selanjutnya bisa dipersiapkan dan dipersilakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Mas Hendarto, kalau seumpama ini jadi 2 video gimana Mas? Bisa. Oke, ini aku end dulu ya untuk videonya, nanti join lagi aja. Soalnya kan terbatas toh waktunya. Oke. Ya, oke.